Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Salam jumpa kembali dengan saya, Ibu Arifiani. Nah, pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan materi mengenai persamaan nilai mutlak. Jika pada video sebelumnya, kita sudah membahas bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama dengan 3 buah cara penyelesaiannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 bentuk lainnya, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx dan mutlak fx sama dengan gx. Masih ingat ya, ada 3 buah cara untuk menyelesaikannya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyelesaikan atau membahas 2 saja, yaitu definisi nilai mutlak dan kuadrat kedua ruas. Kita lanjutkan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel untuk bentuk yang kedua, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di sini saya berikan contoh, tentukan penyelesaian persamaan mutlak x min 2 sama dengan mutlak 6 plus 2x. Penyelesaiannya adalah kita gunakan definisi nilai mutlak. Jadi kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Ruas kiri kita misalkan fx. Jadi fx sama dengan mutlak x min 2 didefinisikan menjadi 2 akan bernilai positif jika x min 2 lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif atau negatif x min 2 jika x min 2 kurang dari 0. Bentuk sederhananya seperti ini ya. Kemudian ruas kanan, karena dia ada nilai mutlak, berarti kita juga definisikan, yaitu kita misalkan dengan gx sama dengan mutlak 6 plus 2x, didefinisikan menjadi 2, akan bernilai positif dan akan bernilai negatif. Jika akan bernilai positif jika 6 plus 2x lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai negatif atau negatif 6 plus 2x jika 6 plus 2x kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan. 6 plus 2x lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan negatif 6, benar. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan negatif 3. Untuk yang bawah berarti x-nya kurang dari negatif 3. Nah, kita sudah mempunyai 2 batasan ini ya. Kita buat ke dalam suatu garis bilangan, ada batasannya negatif 3 dan 2. Negatif 3 kurang dari 2 ya, maka dari itu dia berada di sebelah kiri. Boleh kalian buat batasan seperti ini untuk membatasi. Nah, kemudian kalian lihat di sini x kurang dari 2, karena x kurang dari 2 berarti di sebelah kirinya 2. Jadi di sini berada di sebelah kirinya 2, kita gunakan definisi yang negatif. Untuk x kurang dari 2, karena batasannya ini ya, berarti kita gunakan definisi yang negatif. Kita gunakan definisi yang negatif di sebelah sini dan sebelah sini, yaitu negatif x min 2, kemudian di sini juga negatif dalam kurung x min 2. Kemudian untuk x lebih besar sama dengan 2, berarti berada di sebelah kanannya 2, itu kita gunakan definisi yang positif. Atau kita gunakan x min 2. Paham? Nah, di sini ada batasannya negatif 3. X kurang dari negatif 3 berarti sebelah sana ya. Kita gunakan definisi yang bawah atau kita gunakan definisi yang negatif. Berarti di sini kita menggunakan definisi yang negatif dalam kurung 6 plus 2x. Untuk x lebih besar sama dengan negatif 3, karena lebih besar berarti sebelah kanan dari negatif 3, dari sini dan sini, kita gunakan definisi yang positif. Nah, kalau sudah dapat seperti ini berarti ada 3 buah daerah ya. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Kemudian, untuk x kurang dari negatif 3, karena dia berada kurang dari negatif 3, berarti x kurang dari negatif 3. Di sini kurang tidak ada sama dengan ya. Kemudian
X-nya di antara negatif 3 dan 2. X-nya di antara negatif 3 dan 2. Ini kan X-nya lebih besar dari negatif 3. X-nya lebih besar dari negatif 3 berarti dikasih sama dengan. Kemudian X-nya kurang dari 2 berarti ini tidak pakai sama dengan. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 2. X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, lanjutannya kita pindah ke halaman setelahnya. Berarti ini ada 3 buah daerah penyelesaian ya. Untuk X kurang dari negatif 3, kemudian untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dan untuk X lebih besar sama dengan 2. Dari sini, untuk X kurang dari 3, kemudian untuk negatif 3 kurang dari X kurang dari 2, kemudian untuk X lebih besar sama dengan 2, berarti ini ada 3 buah daerah atau 3 buah penyelesaian. Nah, mutlak X min 2 sama dengan 6 plus 2X dari soal. Untuk X kurang dari negatif 3, berarti ini kita gunakan definisi yang ini ya. Kita sudah mencari tadi, sehingga yang dipakai adalah mutlak X min 2, kita menggunakan definisi yang negatif atau negatif X min 2. Sama dengan negatif 6 plus 2X. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif, plus 2. Negatif kali 6, negatif 6. Negatif kali plus 2, negatif 2. Yang ada X-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada X kita pindah ke ruas kanan. Negatif X, negatif 2X, pindah ke kiri menjadi plus 2X. Negatif 6, plus 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Negatif X tambah 2X, X. Negatif 6 tambah negatif 2, negatif 8. Kemudian untuk ini ya, mutlak X min 2 plus mutlak 6 plus 2X, kita menggunakan definisi yang ini. Tinggal ditempel saja. Negatif X min 2 sama dengan 6 plus 2X. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 2, plus 2. Negatif X plus 2 pindah, ini harusnya maaf, negatif 2X ya. Kemudian 6, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Negatif 3X. 6 dikurangi 2, 4. Sehingga X-nya adalah negatif 4/3. Kemudian untuk daerah yang terakhir adalah untuk X lebih besar sama dengan 2. Kita gunakan definisi yang positif semua. X min 2 sama dengan 6 plus 2X. Sehingga X min 2X sama dengan 6 plus 2. Ini pindah ke sini, yang 2 ini pindah ke sana ya. 1 dikurangi 2, negatif X sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 8 dan X sama dengan 4/3. Lanjutkan ya. Masih dengan soal yang sama dan bentuk persamaan yang sama, tapi kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Di sini nilai mutlaknya adalah mutlak X min 2 sama dengan mutlak 6 plus 2X. Kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga tanda mutlaknya hilang. Maka dia menjadi X min 2 kuadrat sama dengan 6 plus 2X kuadrat. Kenapa tanda mutlaknya hilang? Silahkan kalian simak pada video sebelumnya, sudah kita bahas. Nah, kemudian 6 plus 2X kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri, jadikan sama dengan 0. Tentunya kalian masih ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat, ini ada A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. A kita ganti dengan X min 2, B kita ganti dengan 6 plus 2X. A kita ganti dengan X min 2, B kita ganti dengan 6 plus 2X. Kemudian di sini A min B, A min B. Nah, kemudian tanda kurung kecilnya ini kita buka semuanya, sehingga X min 2 ditambah 6 plus 2X.
X min 2, negatif kali 6, negatif 6, negatif kali plus 2X, negatif 2X. Ini ya, jangan sampai salah ya. Kemudian kita sederhanakan, X ditambah dengan 2X, 3X, negatif 2 ditambah dengan 6, 4, kemudian X, negatif 2X, negatif X, negatif 2, negatif 6, negatif 8. Sehingga penyelesaiannya adalah 3X plus 4 sama dengan 0 atau negatif X, negatif 8 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 4/3 dari sini ya. Atau X-nya sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaian persamaan mutlak X min 2 sama dengan mutlak 6 plus 2X adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 4/3. Apa yang bisa kalian simpulkan? Dengan soal yang sama, menggunakan definisi nilai mutlak atau menggunakan kuadrat sempurna, dengan mengkuadratkan kedua ruas akan menghasilkan penyelesaian yang sama. Maka dari itu, jika tidak ditentukan soalnya, kalian boleh menggunakan kuadrat kedua ruasnya, boleh juga menggunakan definisi. Pilih salah satu saja. Paham? Oke. Kita lanjut untuk soal bentuk yang ketiga, yaitu mutlak fx sama dengan gx. Di sini berarti yang ruas kanan sebuah fungsi, tetapi tidak ada tanda mutlaknya. Nah, ini saya berikan contoh. Penyelesaian persamaan mutlak x min 2 sama dengan 2x plus 1. Kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Masih ingat dengan definisi ini? Ya. Kita definisikan dulu. Di sini ada mutlak x min 2, kita definisikan dulu. Akan berdefinisi positif jika x min 2 lebih besar sama dengan 0. Dari sini ya. Kemudian akan berdefinisi negatif jika x min 2 kurang dari 0. Atau sederhananya, x min 2 atau definisi positif jika x lebih besar sama dengan 2. Pindah ke sana. Akan berdefinisi negatif atau negatif x min 2 jika x-nya kurang dari 2. Nah, ini lanjutannya ya. Tadi definisinya sudah 2 seperti ini. Nah, sekarang kita buat sebuah garis bilangan dengan batasan 2, sama seperti tadi. Kalau kurang dari 2, maka dia berdefinisi negatif. Jika dia lebih besar dari 2 atau lebih besar sama dengan 2, akan berdefinisi positif. Kemudian kita kembalikan ke soal. Untuk x kurang dari 2, kita kembalikan ke soal ini. Mutlak x min 2 sama dengan 2x min 1. Nah, karena dia kurang dari 2, berarti kita menggunakan definisi yang negatif. Jadi negatif x min 2 sama dengan 2x min 1. Kemudian negatif x, negatif kali x, negatif x, negatif kali negatif 2 plus 2 sama dengan 2x min 1. Negatif x, 2x pindah ruas, negatif 2x, negatif 1, negatif 2. Sehingga negatif 3x sama dengan negatif 3. Dan x-nya adalah 1. Nah, untuk x yang lebih besar sama dengan 2, berarti di sebelah kanannya, soalnya kita kembalikan mutlak x min 2 sama dengan 2x min 1, kita gunakan definisi yang positif ya. Kita gunakan definisi yang positif, yaitu x min 2 sama dengan 2x min 1. X, 2x kita pindah ke sana, negatif 2x sama dengan negatif 1, negatif 2 menjadi plus 2. Sehingga negatif x sama dengan 1. Dan x-nya sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita cek dulu. Apakah x sama dengan 1 kurang dari 2? Benar, maka ini bisa dikatakan penyelesaiannya.
Apakah X sama dengan negatif 1 itu lebih besar sama dengan 2? Tidak. Berarti X sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi ya. Sehingga ini tidak dianggap sebagai penyelesaian. Jadi penyelesaiannya untuk mutlak X min 2 sama dengan 2X min 1 hanya mempunyai penyelesaian X sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga, masih dengan soal yang sama. Apakah ini bisa dengan mengkuadratkan kedua ruas? Nah, ingat tidak? Dengan cara yang ketiga atau mengkuadratkan kedua ruas itu hanya bisa dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Ruas kiri bernilai positif. Apakah ruas kanan bernilai positif? Belum tentu. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai X-nya berapa. Ya, karena kita belum tahu nilai X-nya berapa. Jadi, karena ruas kanan belum tentu bernilai positif, maka sebaiknya kalian menggunakan definisi nilai mutlak dalam menyelesaikan soal tersebut. Paham? Jadi, kesimpulannya adalah kalian bisa menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk apapun. Jadi semuanya bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Tetapi, jika kalian ingin menggunakan kuadrat atau menggunakan kuadrat kedua ruasnya, kalian harus memastikan ruas kiri maupun ruas kanan semuanya bernilai positif. Kalau kalian tidak yakin, maka gunakanlah definisi nilai mutlak. Jelas ya? Oke. Ada tugas kedua, diketahui X dan Y dengan X lebih besar dari Y memenuhi persamaan X min 2 sama dengan mutlak X min 2 sama dengan mutlak 2X min 7. Jadi ini kalian cari penyelesaiannya, nanti akan ketemu X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa. Nah, berarti jika yang lebih besar itu kan di sini ketentuannya X lebih besar dari Y ya. Nanti jika X-nya yang ini lebih besar, berarti ini adalah X-nya. Jika ini yang lebih kecil, berarti ini adalah Y-nya. Maka nilai dari X min Y adalah berapa? Silakan kalian coba ya. Silakan kalian coba kerjakan sebagai tugas kedua. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe bila kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.